Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review lagi nih ya. Ini Donghua yang berjudul Swallow Star Season 3 episode 36. Yang dimana di sini kita akan melihat petualangan Lu Feng dan timnya teman-teman ke dunia yang baru lagi ya. Karena di dunia yang guntur listrik dan banyak bencana alam ya, pastinya sudah dilewati oleh tim mereka dan pastinya tim lawan juga. Nah, yang sempat kemarin kita melihat juga pertarungan seru ya, dan Lu Feng pun udah bebas dari angin angin gunturnya ya, yang berusaha keluar dari pusaran angin dengan bantuan kekuatan dari teknologi silver penjaga dan senjata. Dia akhirnya ada keluar, dan di tengah-tengah pertarungan yang terjadi antara klan ya, si Dragon melawan si timnya si Lu Feng. Lalu datanglah Lu Feng di situ dengan kekuatan seperti biasa mentalnya ya, dengan mempersiapkan senjata yang dicampur listrik. Buset, itu sampai total maksudnya efek terkenanya itu sangat-sangat benar-benar parah ya, sampai hampir aja si lawannya ini terbunuh sama Lu Feng. Untungnya aja dia diselamatin sama si satu lagi tuh, gue nggak tahu tuh yang kata kayak tanduk kambing ya, yang sebelumnya ngelawan Lu Feng. Kalau nggak ada dia, kemungkinan dia akan tewas karena yang lainnya pun sudah tewas ya, pengawal yang untungnya ada dia aja. Sayang banget dua orang ini udah kabur ya. Jadi nggak akan semudah itu Lu Feng dan timnya bakalan bisa lepas dari klan Dragon ya, karena musuhnya ini sekelas hampir bangsawan yang kelas tinggi lah, terkenal. Apalagi di dunia baru ini ternyata pas kita lihat banyak banget ya anak buah dari timnya mereka ya. Ternyata timnya itu nggak sebatas 5 orang per tim yang gue lihat, berarti lebih dari 5 orang. Ini mah sama aja nggak adil ya buat orang-orang yang ikut dan timnya cuma 5 seperti kayak Lu Feng yang 5, yang lainnya pasukannya banyak banget, lebih dari 10 malah kadang ada. Itu pun di berbagai klan ya, di berbagai klan, entah itu dari klan Nolan, klan yang lainnya juga. Nah, di dunia baru ini bakalan sama ya, misinya mencari apa namanya tuh, gue lupa, sebuah batu yang kayak berlian warna biru gitu ya. Jadi misinya dia itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk lulus ujian. Nah, di sini kemungkinan mereka bakalan nemuin harta yang lebih bagus lagi, karena ternyata pas lagi tengah-tengah ujian ini muncul gerbang ke dunia yang baru ya, yang ke dunia yang baru yang belum pernah disinggahi oleh ujian. Orang-orang yang mengikuti ujian serta yang mengadakan ujian pun kaget gitu, ternyata nggak nggak ditebak-tebak muncul dunia baru di tengah-tengah ujian. Nah, dunia baru itu menyimpan semua harta, yaitu kelas master dari pemburu. Kata gue sih ini orang-orang yang terkuat ya, yang pernah tinggal di sini, maksudnya itu yang naruh harta karunnya lah banyak. Makanya semua klan pada datang untuk memperebutkan harta tersebut. Nah, meskipun dari pihak tim Lu Feng ini udah babak belur ya, apalagi temennya ada yang meninggal ya, yang tewas oleh si klan Dragon, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk menemukan beberapa kristal lah ya, yang ada di bawah tanah, yang si Ai-nya itu udah ngebantu. Nah, di sini kemungkinan bakal ada pertarungan habis-habisan, apalagi di dalam ini yang masuk itu lebih dari ratusan orang. Maksudnya lebih dari ratusan orang, jadi setiap tim itu bukan hanya 4 seperti Lu Feng. Nah, ada beberapa dari klan Dragon itu udah ada, gue lihat kemarin pasukannya lebih dari 10 ya, apa 20. Itu pun udah kuat-kuat. Terus dari klan Nolan belum dari klan Gaia dan lain-lain. Nah, di sini mau nggak mau Lu Feng harus diam-diam guys, diam-diam mencari harta karun dan di tempat yang tidak benar-benar terbuka, apalagi disinggahi para klan. Karena kalau mereka ketemu salah satu klan besar tersebut, dan itu apalagi kalau klan Dragon yang menaruh dendam ya sama Lu Feng dan timnya, udah nggak ada
nggak ada peluang untuk Lu Feng dan tim-timnya mau kabur, menang pun nggak ada ya, apalagi kabur. Nah, untungnya kita nggak tahu nih apakah tim Lu Feng bakalan diterima di klan Gaia ya, maksudnya dalam saling bekerja sama, karena kan yang memutuskan itu yaitu para tetua, mungkin para orang-orang yang terkuat yang ada di klan Gaia. Nah, kalau emang ada orang yang benar-benar belagu kalian ya, mau nggak mau si Lu Feng bakal jadi tim yang tanpa kerjasama apa-apa, apalagi cuman berlima. Seharusnya sih bakalan sulit ya Lu Feng dan timnya buat ngelawan musuh-musuhnya itu ya. Meskipun dia udah ngumpulin beberapa kristal tapi belum cukup. Karena di sini kayaknya perhitungannya itu siapa yang paling banyak ya mengumpulkan kristal tersebut. Dialah pemenangnya atau mungkin lulus lah dalam ujian tersebut. Nah, masalahnya di sini yang ngerebutin kristal dan di dunia yang baru ini kan terbuka banget ya. Nggak ada kayak hutan, nggak ada ya kayak pohon, sungai pun jarang ya. Nggak seperti dunia sebelumnya kayak Guntur itu kan masih ada bebatuan, bukit, gunung yang bisa ada tempat lah buat persembunyian Lu Feng timnya. Nah, kalau di sini kalau kita ngelihat di di episodenya juga pas awal dia nginjekin kaki di situ, kalian lihat deh, itu sangat-sangat terlihat terbuka banget gitu, terbuka dan gampang ditemui musuh. Nah, mau nggak mau kemungkinan Lu Feng bakalan ngumpet di bawah tanah ya, salah satunya hanya di bawah tanah sih. Kalau emang pada dasarnya nggak ada kayak tempat persembunyian seperti batu bebukit, gunung. Nah, kalau tempatnya luas kemungkinan ada ya, kemungkinan ada. Tapi kalau tempatnya ternyata nggak terlalu luas, ya mau nggak mau Lu Feng sama timnya harus benar-benar ngumpet. Karena kalau sampai ketemu musuh bubuyutannya itu, yang 2 orang waktu itu yang dihadapin, bisa-bisa Lu Feng nggak akan menang lagi guys. Karena bukan hanya dia yang dihadapi, tapi hampir seluruh klan Dragon. Belum lagi klan Nolan juga ternyata ikut serta dalam ujian ini. Nah, ibaratnya kayak di situ tuh timnya Lu Feng tuh sama Lu Feng tuh udah dianggap semut kali ya, yang gampang bisa dihancurin kapan aja guys sama klan lain ya. Apalagi si Lu Feng pun kekuatannya pun masih di bawah Rana mereka semua, Rana klan mereka. Yang terkuat tuh cuman tersisa teman-teman Lu Feng. Kalau Lu Feng masih di bawah, meskipun menang munculin Behemoth juga nggak mungkin ya, apalagi di sini banyak banget semua klan ngumpul. Kalau dia sampai keluarin Behemothnya, monsternya, bisa-bisa dia jadi incaran satu universe atau satu galaksi lah ya, perebutan. Bisa-bisa ya bumi pun bakalan hancur karena Lu Feng belum ada koneksi apa-apa, belum jadi yang terkuat, belum juga jadi pemburu galaksi. Kemungkinan kecil untuk dia selamat ya, sangat kecil malah. Oke, kita lanjutin nanti lagi di episode selanjutnya. Pokoknya terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.